Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kita tentang fikih munakahat, yang mana pembahasan kita melanjutkan tentang peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan ketika terjadi peristiwa susuan antara seorang perempuan dengan bayi yang memang mulai sebelumnya antara mereka berdua ini merupakan orang yang bukan mahram, tidak ada hubungan mahram, sehingga nanti dari situ akan memunculkan hukum kemahroman. Si perempuan itu menjadi ibu susuan kepada si bayi, dan si bayi kemudian menjadi anak susuan kepada si perempuan. Atau misalkan antara si perempuan itu sudah ada hubungan mahram dengan si bayi, namun mahramnya ini bukan mahram karena ibu langsung. Misalkan si perempuannya itu adalah bibi dari si bayi itu sendiri. Kalau misalkan perempuannya ini adalah seorang bibinya si bayi, lalu kemudian si bibi ini menyusui bayi tersebut, maka antara bayi ini dengan putra putri bibinya sendiri, artinya sepupunya sendiri, itu bisa menjadi mahram karena menjadi saudara sesusuan, karena terjadi peristiwa susuan ini. Padahal kalau seandainya tidak ada peristiwa susuan, maka antara si bayi dengan putra putrinya si bibi, artinya dengan sepupunya sendiri, sebenarnya mereka berdua tidak ada hubungan mahram. Mahramnya si bayi hanya kepada bibinya saja, bukan kepada putra putrinya. Tapi karena terjadi peristiwa susuan, maka kemudian si bayi ini bukan hanya memiliki hubungan mahram kepada si bibi, tapi dia juga menjadi mahram kepada putra-putrinya si bibi. Nah, hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan inilah yang kemudian masih berlanjut pembahasannya pada video kita pada kesempatan kali ini. Yaitu pada keterangan kitab Fathul Qorib, yang mana pada video yang sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa persyaratan perempuan yang bisa menjadi ibu susuan. Itu seperti apa saja? Yaitu pada keterangan kitab Fathul Qorib, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza arda'atil mar'atu bilabaniha waladan sawa'un syaribal labana fi hayatiha aw ba'da mautiha wa kana mahluban fi hayatiha sharar radi'u waladaha bisyartaini. Ya, ketika ada seorang perempuan yang dia itu menetekkan seorang bayi kepada puting susunya, atau misalkan tidak ditetekkan langsung, ASI itu sudah diambil ketika si perempuan ini masih hidup, lalu kemudian si perempuan ini meninggal dunia. ASInya diambil ketika si perempuan itu masih hidup, lalu kemudian ASI ini diminumkan, diberikan kepada si bayi, maka si bayi ini menjadi anaknya, soro waladaha. Si bayi itu menjadi anaknya si perempuan bisyarto ini. Nah, dua syarat ini yang kemudian belum kita bahas pada pertemuan atau pada video yang sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas persyaratan-persyaratan tersebut. Di dalam kitab Fathul Qorib hanya disebutkan dua syarat saja, ya, bisyarto ini. Namun kemudian oleh Syekh Bejuri diingatkan bahwa persyaratan tentang masalah ini sebenarnya ada 4 persyaratan. Sehingga dalam masalah ini Syekh Bejuri memberikan keterangan wataroka syarto ini. Beliau penulis kitab Fathul Qorib, demikian juga dengan penulis kitab Ghayatul Taqrib, meninggalkan 2 syarat berikutnya, tidak menyebutkan 2 syarat berikutnya. Dan nanti apa saja kira-kira 4 syarat ini akan kita bahas pada video-video sekarang dan selanjutnya. Syarat yang pertama yaitu adalah ahaduhuma an yakuna lahu ay ar-radhi'i dunal haulaini bil ahillati. Syarat yang pertama adalah si bayi yang disusui ini belum berusia 2 tahun secara hitungan hijriyah. Kalau bayinya ini masih belum berusia 2 tahun hijriyah, maka air susu perempuan lain yang masuk ke dalam perutnya si bayi ini bisa memiliki asar, yu'asir, bisa memberikan taksir kepada si bayi bahwa bayi ini akan menjadi mahram kepada
pemilik ASI tersebut. Kalau memang bayinya belum berusia 2 tahun secara hitungan hijriah. Berarti kalau seandainya si bayi itu sudah berusia 2 tahun lebih, bisa jadi 2 tahun lebih 1 hari misalkan, 2 tahun lebih 2 hari misalkan, secara hitungan hijriah sudah lewat dari 2 tahun. Maka sisa-sisa yang di hari pertama dan kedua setelah 2 tahun ini tidak dianggap sebagai ASI yang bisa memberikan taksir, tidak dianggap sebagai ASI yang bisa memberikan dampak munculnya kemahroman. Nah, dari penghitungan yang seperti ini maka sangat penting sekali supaya kita sebagai orang tua benar-benar mengetahui kira-kira anak-anak kita itu secara hitungan hijriah itu berada pada usia-usia yang berapa. Karena ini merupakan hal yang sekarang sangat mainstream sekali, bahwa orang tua itu tidak memperhatikan atau sering melupakan tentang penghitungan usia secara hitungan hijriah. Masih lebih banyak yang fokus kepada penghitungan masehinya, melupakan penghitungan secara hijriahnya. Oleh karena itu di sini diingatkan bil ahillati, penghitungan 2 tahun itu adalah dengan hitungan hijriah. Yang mana kalau kita sudah mengerti sekarang bahwa ketentuan bayi ini harus belum sampai berusia 2 tahun hijriah. Kita juga perlu tahu kemudian start penghitungannya itu mulai kapan. Dan beliau di sini juga menerangkan wabtida'uhuma, pemulaian penghitungan 2 tahun itu min tamami infisolir rodi'i, dihitung ya sejak bayi ini betul-betul telah sempurna keluar dari mohon maaf farjinya ibu kandung dia. Jadi ketika bayi ini betul-betul terlahir, sejak dia itu sempurna terlahir ya keluar dari farji ibu kandungnya, sejak saat itulah kemudian mulai start penghitungan 2 tahun itu. Sehingga kalau misalkan lahirnya itu pagi hari di tanggal taruhlah misalkan tanggal 10 bulan Muharram misalkan, pagi hari tanggal 10 bulan Muharram, maka sejak pagi hari di tanggal 10 itulah kemudian dia mulai start penghitungan 2 tahun. Ya, mulai startnya di pagi hari. Kalau misalkan bayi itu ternyata terlahir pada sore hari tanggal 10 Muharram, maka startnya adalah sejak sore harinya. Kalau dia itu ternyata dilahirkan pada malam harinya, berarti sudah masuk tanggal 11 Muharramnya, maka disitulah kemudian start penghitungannya. Dan sehingga kita juga perlu tahu bahwa start pemulaian atau pergantian hari dari hitungan hijriyah itu dimulai sejak terbenamnya matahari. Ketika matahari itu terbenam, maka disitulah secara penghitungan hijriyah hari ini sudah berganti dengan hari yang berikutnya. Pergantian sudah terjadi. Berbeda dengan penghitungan Greenwich, penghitungan jam yang saat ini banyak kita nikmati bersama di rumah-rumah kita. Pergantian hari itu terjadi saat pukul 00.00. Itu kalau secara penghitungan Greenwich. Kalau kita menggunakan penghitungan Hijriah, maka start pergantian hari itu sejak terbenamnya matahari. Dan ini pengetahuan yang penting bagi kita semuanya, supaya kita tidak sampai lalai. Kalau sudah misalkan hari ini, taruhlah misalkan hari Senin misalkan, ketika maghrib, sudah mulai masuk maghrib, maka sejak saat itu kita sudah masuk pada hari yang Selasa. Besoknya juga begitu, pada hari Selasa kemudian maghrib, maka setelah maghrib ini sudah dianggap sebagai hari Rabu. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Berikutnya kemudian kita Fathul Qorib menyatakan, waman balagha sanataini la yu'assiru irtidauhu tahriman. Kalau bayi itu sudah berusia 2 tahun, walaupun 2 tahunnya ini adalah lebih, taruhlah lebih setengah hari misalkan, lebih 1 hari misalkan, maka peristiwa susuan yang terjadi di kelebihan ini, kelebihan dari 2 tahun ini, la yu'assir tahriman, tidak memberikan dampak hubungan mahram kepada si bayi, antara si bayi dengan pemilik ASI tersebut. Tidak ada dampak hubungan mahram. Kenapa? Karena sudah lebih dari 2 tahun, walaupun kelebihannya hanya setengah hari atau lebih 1 hari. Apalagi kalau sudah berusia 3 tahun, berusia 4 tahun,
terus kemudian diberikan ASI kepada si bayi ini, maka itu sama sekali tidak memberikan taksir, memberikan dampak hukum mahram antara pemilik ASI dengan bayi tersebut. Nah, ini merupakan syarat yang pertama. Untuk syarat yang kedua, yaitu wasyartu tsani an turdi'ahu al-murdi'atu khamsa radha'atin mutafarriqatin wasilatin jawfar radhi'i. Bayi ini ya disusui sampai 5 kali susuan. Sampai 5 kali susuan. Artinya nggak cukup hanya sebatas 1 kali, 2 kali susuan saja kepada perempuan yang memiliki ASI, tapi harus 5 kali susuan. Nah, ketika di situ ada membicarakan tentang angka 5 kali susuan, kira-kira tolak ukur 5 kali susuan ini seperti apa? Dan ternyata untuk tolak ukurnya ini dari sisi bahasa tidak ada, dari sisi syariat juga tidak ada. Dan kita kembali lagi kepada pelajaran-pelajaran usul fikih. Ketika tidak ada ketentuan dari pihak syariat, tidak ada ketentuan dari pihak bahasa, maka ketentuan ini dikembalikan kepada uruf, kepada kebiasaan masyarakat. Kira-kira masyarakat setempat menganggap 5 kali susuan ini seperti apa, maka itu yang kemudian dijadikan sebagai tolak ukur. Oleh sebab itu di dalam kitab Fathul Qorib dinyatakan wadabtuhunna bil urfi. Fama qadha bi kaunihi rad'atan aw rad'atin uktubiro. Penentuan atau tolak ukur 5 kali susuan ini adalah menggunakan uruf, menggunakan kebiasaan. Tolak ukur masyarakat menganggap ini 1 kali susuan itu seperti apa. Ketika ketentuan masyarakat sekitar di daerah-daerah itu kemudian menyatakan ini sudah 1 kali susuan, maka itu dihitung 1. Ini adalah sudah 1 kali lagi, berarti dihitung 2. Sampai yang kelima, tolak ukurnya menggunakan uruf, menggunakan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut. Maka ketika mereka menyatakan ini sudah 5, itu yang kemudian dianggap muktabar, dianggap sebagai tolak ukur yang sah menurut sisi syariatnya. Gitu ya. Nah, ini penting untuk diketahui bahwa 2 syarat pertama ini, yang pertama yaitu si bayi belum sampai berusia 2 tahun hijriah, dan kemudian yang kedua, peristiwa susuan itu terjadi hingga 5 kali susuan. 5 kali susuan ini tidak disyaratkan apakah si bayi itu betul-betul melakukan kenyotan kepada puting si ibu susuannya, atau tidak seperti itu, yaitu dengan cara bayi diminumkan ASI-nya kepada si bayi. ASI diminumkan kepada si bayi. Artinya tidak terjadi kenyotan kepada puting si ibu susuan. Tidak harus seperti itu. Nah, ini merupakan pembahasan dan ketentuan-ketentuan yang penting tentang masalah rodok atau masalah rodoah ini, supaya kita menjadi lebih paham lagi seperti apa ketentuan-ketentuan mahram antara bayi dengan seorang perempuan yang pada awalnya di antara mereka berdua itu tidak memiliki hubungan mahram. Untuk syarat yang ketiga dan keempat, insya Allah akan kita bahas pada video yang selanjutnya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan pemahaman oleh Allah Ta'ala dan keberkahan di dalam segala tindak tanduk dan tingkah-tingkah kita semuanya di dalam keseharian kita, sehingga kita betul-betul bisa menjadi orang-orang yang penuh hidupnya dengan barokah dari Allah Ta'ala dan juga barokah dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang selamat dunia sampai alam akhirat. Amin ya rabbal alamin.